Bab 3, Bos ngamuk. Karena perasaan yang begitu senang sampai membuatnya tidak melihat jalan hingga akhirnya tergelincir. Saat itu juga gelas minuman yang ia bawa pecah berhamburan sampai membuat orang lain basah terkena cipratan air itu. Namun sangat disayangkan, seorang pria tampan bersama anaknya sedang berjalan masuk menuju ke ruangan, dan akibat ulah dari Bianca sampai membuat anak kecil itu menangis karena terkena cipratan air minuman yang masih panas. Mata Bianca melotot, lalu ia berusaha bangkit dan tidak sengaja menyentuh anak itu karena ia merasa sangat khawatir. Tetapi saat itu juga Benny mengeraskan rahangnya melirik sang anak, lalu menatap ke arah Bianca. Tatapan tajam seperti ingin membunuh hingga membuat Bianca menelan ludahnya sendiri. Astaga, kenapa hari pertama kerja aku begitu ceroboh? Duh, orang ini kalau nggak salah yang waktu itu aku temuin saat dikejar-kejar rentenir. Ya ampun, dia kerja di sini lagi. Duh, tamat deh riwayatku, batin Bianca sembari menundukkan kepalanya. Kamu bukannya orang yang waktu itu jalan nggak lihat-lihat kan? Terus sekarang kamu membuat anak saya hampir celaka. Awas kamu ya, mengancam Benny, lalu melangkah pergi dari tempat itu. Namun Bianca masih berdiri mematung hingga membuat tubuhnya bergetar. Pelayan perusahaan yang lain menatap Bianca dari jauh yang sedang bernasib sial. Lalu perempuan itu pun mendekatinya sembari membantunya bersih-bersih. Kamu harusnya hati-hati dong, jangan buat bos kita marah, apalagi sampai membuat anaknya menangis. Bisa-bisa kamu tinggal nama di sini, omel perempuan itu sembari menyapu lantai. Apa? Bos kita? Jangan bilang kalau dia pemilik perusahaan ini. Bianca terkejut lalu bertanya meskipun tubuhnya kembali bergetar sampai ia mengeluarkan keringat dinginnya. Iya, dia bos kita. Masa sih kamu kerja di sini kok nggak tahu siapa pemiliknya? Aduh, pasti kamu masuk lewat Pak Re ya? Oh ya lupa, kenalin dulu, namaku Andin Yana Laras. Kamu bisa panggil aku Andin, ucap Andin mencoba memperkenalkan dirinya meskipun Bianca terus melamun. Andin kesal hingga ia menepuk jidatnya Bianca. Hei, jangan banyak ngelamun, aku lagi ajak ngomong loh. Kenalin, namaku Andin. Kamu pasti anak baru ya? Masuknya lewat Pak Re kan? Bianca pun sadar lalu mengalihkan perhatiannya kepada Andin. Ia pun menjawab, namaku Bianca Macy, panggil aja Bianca. Oh ya, kok kamu bisa tahu kalau aku masuknya lewat Re? Jelas tahu dong, aku itu mantan pacar adiknya Pak Re, jadi aku masuk ke sini juga lewat dia. Ya, meskipun aku akhirnya putus. Wah, aku jadi sedih kalau ingat-ingat itu lagi, jawab Andin dengan sedikit curhat ala dirinya. Bianca menggelengkan kepala saat melihat Andin menangis dengan cara dibuat-buat. Lalu dirinya menarik tangan Andin seraya berkata, Udah, jangan drama deh. Katanya mau bantuin aku, yuk cepat bantuin. Andin pun menganggukkan kepalanya. Mereka berdua membersihkan sisa pecahan gelas. Mulai saat kejadian itu, Bianca mulai menjauhi untuk berdekatan dengan bosnya. Tidak terasa sudah seminggu dia bekerja di perusahaan itu. Ia juga mulai membiasakan dirinya untuk berbaur dengan semua office girl. Namun, pasti ada saja yang tidak menyenangkan di hatinya. Dirinya sedang membuatkan minum untuk Ray, begitupun dengan Andin. Tapi saat itu pula Andin mendadak sakit perut, hingga dia berlari menuju ke kamar mandi.
Bianca sampai menggelengkan kepalanya, menatap temannya yang begitu aneh. Saat dirinya ingin pergi mengantarkan minuman, tiba-tiba seorang karyawan datang, lalu juga menyuruhnya untuk mengantar sekaligus ke ruangan bos, sampai membuatnya menelan ludah, tetapi tidak ada cara lain selain menurut karena memang sudah menjadi tugasnya. Tiba di ruangan bos, Bianca ragu-ragu ingin masuk. Ia mengambil ancang-ancang, namun ia kembali mencoba mundur hingga saat itu pula Vivian tiba-tiba datang dan berdiri di belakangnya. "Hei, ngapain kamu berdiri di depan ruangan bos?" tanya Vivian dengan ketus sembari melipatkan kedua tangannya di dada. "Kamu tanya aku lagi ngapain? Terus aku lagi ngapain? Kalau udah tahu kok pakai nanya?" sahut Bianca tanpa menatap ke wajah Vivian. "Berani ya kamu ngelawan? Jadi office girl itu diam. Jangan ngelawan sama jabatan yang lebih tinggi. Dasar kau," ketus Vivian dengan tatapan tajam. "Maaf ya Vivian, aku bakalan diam jika kamu pemilik perusahaan ini. Dan kamu ngapain di sini? Kalau mau ketemu Ray, arah ruangannya sebelah sana, bukan di sini." Tanpa rasa takut, Bianca menjawabnya dengan tegas. "Belagu kamu ya, masih kerja seminggu jadi bawahan tetapi berani sama saya. Saya itu sekretarisnya Pak Benny alias sekretaris bos, dan kamu cuma bawahan. Lagian ngapain sih kamu kerja di sini? Bikin mata sakit tahu. Cocoknya itu kamu jualan sayuran tuh di pinggir jalan," ejek Vivian tanpa peduli di depan ruangan bos. "Duh, kamu ngomongnya makin ngelantur, ya makin gak jelas. Permisi ya mbak, mau antar kopi dulu," ucap Bianca sembari membuka pintu ruangan bos. Vivian begitu kesal dengan ulah Bianca yang sangat berani menjawab ucapannya. Ia bahkan memberikan tatapan kejam meskipun Bianca sudah menghilang dari pandangannya. "Awas kamu Bianca, aku nggak terima kekalahan ini. Kamu bahkan dekat dengan kekasihku dan sekarang kamu juga berani melawan ucapanku. Lihat saja, kamu nggak bakalan betah kerja di sini," batin Vivian sembari melangkah pergi. Di dalam ruangan CEO, Bianca memasuki ruangan itu tanpa mengetuk pintu. Ia tidak teringat akan hal tersebut. Hingga saat ia masuk, tatapan Benny begitu tajam, bahkan mematikan. Namun, putri kecil di samping papanya tertawa ceria. "Sejak kapan bawahan masuk ke ruangan bos tanpa mengetuk pintu dulu?" tanya Benny yang belum mengalihkan perhatiannya kepada Bianca. Anu pak, saya lupa, maaf. Oh ya, dan ini minuman untuk bapak," ucapan Bianca dengan tangan bergetar sembari menaruh minuman di atas meja. "Saya tidak memintamu yang mengantarkannya. Di mana pelayan yang biasa mengantarkan kopi untuk saya?" Maaf pak, saat ini Andin sedang ke kamar mandi. Jadi biar tidak kelamaan menunggu, akhirnya seseorang menyuruh untuk saya bawakan ke sini," Bianca menjawab tanpa berani menatap mata bosnya. "Hari ini juga kamu saya pecat. Setiap ketemu kamu selalu bikin sial dan selalu bikin masalah. Keluar kamu dari sini," ketus Benny dengan tegas. Seakan petir menyambar saat mendengar dirinya dipecat, mata Bianca berkaca-kaca. Namun, sedetik kemudian dirinya justru menundukkan kepalanya sembari memohon dengan menyatukan kedua tangan di dada. Maafkan saya, Pak. Saya tahu kalau saya memang tidak becus dalam bekerja. Bahkan beberapa kali saya sudah membuat anak Bapak menangis. Tetapi saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini untuk menyambung hidup, Pak. Tolong jangan pecat saya. Saya bisa jadi gelandangan kalau Bapak pecat. Apalagi saya hidup seorang diri.
Tanpa rasa malu, Bianca memohon sembari menangis di depan Benny. Namun saat itu juga Berlin yang tidak paham dengan ucapan orang dewasa, dirinya ikut-ikutan menangis. Dengan cepat, Benny mengalihkan perhatiannya kepada anaknya tanpa memperdulikan Bianca yang menatap keheranan karena melihat anak bosnya sudah menangis. "Berlin, kenapa menangis, nak? Dedi tidak memarahimu. Ayolah kemari, peluk Dedi," ucap Benny sambil mengusap rambut anaknya. Dengan memanyunkan bibirnya sambil sesenggukan, Berlin memeluk papanya, lalu berkata, "Deci, Beli mau tamat tata itu," ucap anak kecil itu dengan suara belum jelas sambil menunjuk ke arah Bianca. To be continue.